Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina maulana Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani hafizakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita anugerah yang begitu besar, yaitu Allah berikan kepada kita kesempatan untuk bisa merasakan nikmatnya bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keagungan, bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Faqir di sini akan menjelaskan sedikit tentang apa fadilah dan keutamaan dalam bulan suci Ramadan agar kita semakin semangat di bulan suci Ramadan tahun ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lebih banyak lagi manfaat-manfaat yang bisa kita lakukan, ilmu-ilmu yang bisa kita amalkan di bulan Ramadan kali ini. Dan semoga di bulan Ramadan kali ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk bisa memenuhi bulan ini dengan ibadah, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita mengutip ikhwani hafizakumullah dari beberapa hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahwasannya bulan Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala membagi bulan ini menjadi 3 bagian. Yaitu bagian pertama, bagian pertengahan, dan bagian terakhir daripada bulan suci Ramadan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan bulan Ramadan itu awalnya 10 hari pertama adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan 10 hari kedua adalah ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan akhir daripada bulan Ramadan 10 hari terakhir adalah itqum minan nar. Allah catat hamba-hambanya yang akan Allah bebaskan daripada siksa api neraka. Maka di bulan ini kita dianjurkan ikhwani hafizakumullah untuk beribadah kepada Allah tidak hanya di awal-awal saja. Bahkan kita persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan pun itu termasuk ibadah. Inilah bentuk kemuliaan dan keistimewaan bulan suci Ramadan. Maka ketika kita sudah berada di bulan suci Ramadan tersebut, maka jangan sia-siakan waktu tersebut. Bagaimana caranya? Agar kita bisa semangat dalam beribadah di bulan suci Ramadan, maka perlu kita tanamkan dalam hati kita ikhwani, jangan-jangan ini adalah Ramadan terakhir kita. Maka di saat kita punya perasaan semacam itu dalam hati kita, otomatis kita akan lebih semangat. Coba sekarang kita bayangkan, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak sembunyikan kepada manusia ajalnya atau waktu kapan dia akan mati, mungkin niscaya kita tidak akan sedikit pun untuk menikmati dunia. Kita tidak akan senang dengan dunia, bahkan untuk tertawa pun sulit. Dan inilah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah sembunyikan kematian daripada kita, sehingga di antara kita semuanya tidak ada yang tahu kapan kita mati. Mungkin besok, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, atau mungkin masih lama. Oleh karenanya, seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada setiap manusia bahwasanya engkau akan mati di tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, kira-kira apa yang akan terjadi dengan diri kita? Apalagi jika tanggal yang sudah Allah tentukan di hari itu kita akan mati, ternyata tinggal sehari atau 2 hari lagi. Kira-kira bagaimana kita? Tentunya rasanya makan akan tidak menjadi nikmat lagi bagi kita. Tidak sempat ada waktu untuk bergurau dengan keluarga, bahkan untuk tertawa sedikit pun sulit rasanya. Kenapa? Karena kita sudah dekat ajal kita. Kita akan mendapati daripada kematian kita. Lantas apa yang akan kita lakukan? Di saat kita dengar bahwasannya kematian kita sudah tinggal sehari atau 2 hari lagi, kita akan isi waktu kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat untuk beribadah, semangat beristighfar. Maka inilah yang saya maksud. Mari kita tanamkan dalam hati kita agar semangat di bulan Ramadan kali ini, jangan-jangan ini adalah Ramadan terakhir kita. Sehingga kita di bulan Ramadan ini semangat untuk menjalankan puasa, semangat untuk meninggalkan dosa, semangat untuk menjalankan salat tarawih, agar kita faham bahwasannya bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Tamu yang mulia
yang kita wajib untuk memuliakannya dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan, setiap bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala itu memberikan ampunan yang begitu luar biasa banyaknya kepada umat hamba-hambanya. Sehingga sangat sayang sekali jika kita ketika mendapati bulan suci Ramadan kok kita tidak mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sadar, ikhwani hafizakumullah, kita ini manusia biasa. Kita bukan malaikat, kita bukan nabi yang setiap saat kita selalu berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa kita katakan tiada hari tanpa kita isi dengan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada hari tanpa kita isi dengan menjadikan Allah murka kepada kita. Maka tentunya kita butuh ampunan, dan Allah sangat cinta kepada hamba-hambanya yang mengejar daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ini kesempatan yang mulia ikhwani hafizakumullah, bulan Ramadan, bulan maghfirah, bulan di mana Allah berikan ampunan besar-besaran ya, kepada umat manusia. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Haddad, beliau mencoba untuk menjelaskan kepada kita tentang hadis Nabi kita Muhammad, di mana malaikat Jibril alaihi salam mengatakan kepada Nabi kita Muhammad, man adraka Ramadan walam yughfar lahu abadahullah. Wahai Muhammad, siapa yang mendapati bulan suci Ramadan tapi kok ternyata dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk hamba Allah yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin. Kemudian Rasulullah mengatakan amin. Al-Imam Haddad beliau mengatakan, kenapa seakan-akan setiap manusia itu layak untuk mendapatkan ampunan di bulan suci Ramadan? Wa dzalika litaysir asbabil maghfirah fi Ramadan aktsar minha fi ghairihi minasyuhur. Kenapa seperti itu? Karena ampunan yang Allah berikan kepada manusia di bulan Ramadan lebih banyak daripada yang Allah berikan di bulan-bulan yang lainnya. Maka sungguh sangat sayang sekali jika di bulan ini kita tidak memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah agar Allah ampuni dosa kita. Maka sadar ya, jangan sampai di tahun ini kita tidak semangat untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana kita lihat tahun-tahun yang lalu, mungkin banyak di antara kita ini ikhwani yang semangat ibadahnya itu hanya di awal-awal Ramadan, dan itu kita lihat, kita saksikan. Tidak usah melihat orang lain, diri kita sendiri. Kita semangat tarawih, apalagi di awal-awal Ramadan, hari pertama Ramadan, wah semangat. Kadang belum adzan Isya kita sudah menuju ke masjid untuk siap-siap menjalankan salat sunnah tarawih. Tapi bagaimana ketika sudah mulai memasuki pertengahan Ramadan? Bagaimana ketika sudah mulai memasuki akhir Ramadan? Bahkan terkadang di malam-malam terakhir yang harusnya kita semakin semangat, karena di situ para ulama mengatakan di malam-malam terakhir banyak Allah turunkan di situ malam Lailatul Qadar. Terjadinya malam Lailatul Qadar banyak di malam-malam terakhir, walaupun itu bukan hal yang pasti. Tidak pasti datangnya di 10 terakhir, tapi kemungkinan besar datangnya di 10 terakhir. Artinya seharusnya di 10 terakhir kita gunakan untuk semakin semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru yang terjadi adalah kita semakin merosot dalam beribadah. Semangat kita hanya memikirkan dunia. Kita sibuk untuk mencari pakaian, sibuk untuk menyiapkan hari raya Idul Fitri. Kemudian kita teledor dan kita sia-siakan waktu-waktu yang mulia. Maka sungguh itu sangat rugi sekali. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menghimbau kita untuk selalu berbuat kebaikan di bulan suci Ramadan. Di antara kebaikan yang pahalanya sangat besar sekali dan itu sangat Allah cintai adalah sabar. Sehingga Nabi katakan bulan Ramadan itu huwa syahrus sabr. Bulan Ramadan itu bulan untuk kita bersabar. Kenapa? Karena puasa kita harus bersabar. Bersabar menahan daripada makan, bersabar menahan daripada minum, bersabar daripada kemaksiatan yang bisa menghilangkan pahala-pahala puasa. Nah, ini sungguh sangat sulit sekali. Dan sabar itu, ikhwani hafizakumullah, bisa dikatakan ibadah yang paling tersulit. Dan sabar adalah syarat daripada ibadah-ibadah kita yang lain agar bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya puasa yang butuh sabar. Kita sholat pun juga butuh sabar. Tarawih juga butuh sabar. Alangkah banyaknya di antara kita yang ingin bersegera selesai tarawih, padahal
setelah tarawih bukan untuk kita isi ibadah, untuk kita isi nongkrong, duduk ngopi, bahkan begadang sampai subuh. Ketika sholat tarawih, kita terburu-buru. Tapi urusan dunia, kita lama-lamakan, kita betah. Duduk berlama-lama untuk urusan dunia. Maka ini sungguh harusnya kita punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Ramadan, bulan dikatakan syahrus sabr. Dan apa sih pahala atau balasan yang akan Allah berikan kepada kita jika kita bersabar? Nabi katakan di hadis selanjutnya, was-sabru thawabuhul jannah, dan sabar itu pahalanya adalah surga. Maka mari kita perbanyak ikhwani hafizakumullah untuk beribadah di bulan suci Ramadan kali ini, dan semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang bisa mengisi Ramadan tahun ini dengan ibadah yang begitu luar biasa, sehingga kita menjadi hamba Allah yang keluar pada bulan Ramadan nanti dalam keadaan semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hakadha minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.